Jupiter, planet terngebut di tata surya kita ini, berotasi pada porosnya selama 10 jam. Padahal ukurannya paling besar di seantero tata surya dan beratnya 300 kalinya bumi. Sang raksasa gas punya cincin debu dan garis warna-warni di sepanjang permukaannya yang sebenarnya berupa gas. Dan ini adalah bintik merah raksasa, badai ikonik seukuran 2-3 kalinya bumi yang terus bergejolak. Bintik ini juga sangat dalam, kurang lebih mencapai 480 km di atmosfer Jupiter. Berarti setara dengan 40 kali kedalaman Palung Mariana, titik terdalam di laut bumi. Ternyata ukurannya ini jauh lebih besar dari dugaan para ilmuwan. Selama berabad-abad mereka telah berspekulasi tentang bintik merah raksasa. Badai ini mengitari belahan Jupiter bagian selatan. Di pusat badai anginnya relatif tenang, tapi di bagian tepi, kecepatannya bisa mencapai 680 km per jam, atau lebih dari 2 kali lipat kecepatan badai tropis tercepat di planet kita, yang cuma mencapai 280 km per jam. Saat bumi kita diterpa badai tropis, tiupan anginnya sangat kencang, tapi kemudian perlahan mulai melambat, dan akhirnya badai ini akan reda saat mencapai daratan yang padat. Langit Jupiter setebal 70 km. Di situ terdapat sejumlah lapisan awan dan di bawahnya, ilmuwan meyakini ada lautan hidrogen cair. Inti Jupiter diperkirakan ada di bawah lautan ini, tapi kita masih belum tahu persis materi penyusunnya. Sejauh yang kita tahu, Jupiter merupakan planet gas, jadi nggak punya permukaan padat untuk menghentikan terpan badai. Makanya bintik raksasa terus-terusan bergejolak. Ilmuwan memperkirakan ukuran bintik ini terus berubah. Dibandingkan dengan data yang diambil pada tahun 1850, ukurannya sekarang telah menyusut. Dulu, bintik merah raksasa berukuran 3 kalinya bumi. Itu pun sudah berselang sangat lama. Saat mengecil, badai ini semakin menjulang dan warnanya berubah menjadi oranye tua. Mungkin karena reaksi kimia, materi baru bergerak naik dari dasar badai. Bintik merah raksasa bisa terus mengecil hingga menghilang dalam 10-20 tahun ke depan. Tapi kemungkinan akan ada badai serupa di lokasi lain di Jupiter kalau bintik merah raksasa sampai lenyap. Badai ini memang kelihatan sangat dalam, tapi masih lebih dangkal dari terjangan angin yang bertiup di sekitarnya, sehingga semakin memperkuat badai ini. Garis warna-warni Jupiter bisa setebal 3.200 km di bawah puncak awan. Kondisi Jupiter sangat berangin, terutama di bagian atas dan bawah atmosfernya. Bagian tengahnya dinamakan stratosfer, dan kita belum tahu proses apa aja yang berlangsung di dalamnya. Ilmuwan biasanya mengukur kecepatan angin dengan mengamati awan, dan di stratosfernya nggak ada awan. Tapi saat komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter pada tahun 1994, mereka bisa mempelajari struktur dan komposisi komet, serta dampaknya terhadap atmosfer Jupiter. Mereka mendeteksi angin super kuat di dalam stratosfer, yang mencapai 1450 km per jam. Tapi di antara semua planet di tata surya kita, gak cuma Jupiter yang memiliki cuaca ekstrim. Mars memiliki badai debu terkuat di antara ke-8 planet. Dan saat terjadi badai, seluruh permukaan Mars seakan-akan tertutup oleh selimut debu hingga berbulan-bulan. Menurut salah satu teori, badai debu di Mars bisa sangat kuat karena partikel debu di udara menyerap sinar matahari, lalu menghangatkan atmosfernya, dan akhirnya terbentuk kantong udara hangat. Kantong udara ini mulai bergerak ke area yang lebih dingin, kemudian menghasilkan angin yang mampu mengangkat debu dari permukaan Mars. Akibatnya, atmosfer semakin panas dan angin semakin kencang hingga menerbangkan banyak debu. Umumnya atmosfer Mars sangat tipis dan sebagian besar tersusun atas karbon dioksida. Malahan, volume semua gas di atmosfer Mars kurang dari 1% gas di atmosfer bumi. Dulu, kondisi di Mars jauh lebih basah dan hangat. Jadi bisa dibilang, atmosfernya pernah jauh lebih tebal. Lalu terbentuk efek rumah kaca kuat yang memerangkap sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang sangat kuat. Sama seperti di bumi, medan magnet Mars terbentuk oleh aliran logam cair di dalam intinya. Tapi bedanya, bagian dalam Mars menjadi dingin hingga menghilangkan medan magnetnya. Tanpa medan magnet, planet merah nggak bisa terlindung dari angin matahari. Arus partikel kuat ini mengalir dari matahari kita. Dan sang bintang cuma perlu waktu ratusan juta tahun untuk merenggut sebagian besar atmosfer Mars. Dalam skala kosmik, waktu segitu tentu nggak seberapa lama. Angin di situ bertiup kencang karena pada awal pembentukannya, matahari berputar jauh lebih kencang. Anginnya juga jauh lebih ngebut. Mars yang tadinya bercuaca hangat dan basah, kemudian berubah menjadi dingin dan kering seperti sekarang. Di Mars juga terdapat sejumlah gletser cantik. Gletser ini telah terbentuk selama ratusan juta tahun dan bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap rahasia masa lalu Mars. Rupanya, Mars telah mengalami 6-20 zaman es selama 300-800 juta tahun terakhir.
Satelit telah mengambil 60.000 citra batuan Mars dalam berbagai ukuran yang tersebar di seluruh permukaannya. Kalau di Mars cuma ada satu zaman es, batuannya akan mengalami perubahan dari besar menjadi kecil karena terus terkikis. Tapi batu ini tersebar dalam garis serpihan di seluruh permukaan gletser. Masing-masing garis menampilkan perbedaan aliran air karena terbentuk di zaman es yang berbeda. Gletsernya berfungsi seperti kapsul waktu yang di dalamnya terdapat semua gas, batuan, atau mikroba. Maka, ilmuwan bisa memahami perubahan iklim di Mars dan mencari tahu kemungkinan adanya kehidupan yang pernah berlangsung di situ. Mereka juga nggak perlu mengebor jauh ke dalam kerak Mars untuk mencari tahu. Semuanya ada di permukaannya. Kalau bisa menapakkan kaki di Mars pada masa 4 miliar tahun lalu, mungkin kamu akan melihat bencana banjir dahsyat. Ilmuwan meyakini banjir besar itu terjadi karena benturan meteor raksasa. Karena terkena panas, es di permukaan Mars mulai meleleh. Banjir ini kemudian menyebabkan riak dan gelombang besar pada batuan sedimen. Ada juga fitur berbentuk gelombang setinggi lebih dari 9 meter, terpisah sekitar 135 meter. Kondisi cuaca di Saturnus juga terbilang unik. Sambaran kilat di sini bisa 10.000 kali lebih kuat daripada di bumi. Pesawat antariksa Cassini milik NASA mengorbit Saturnus sejak tahun 2004 sampai 2017. Pesawat ini telah merekam kilat kuat yang bisa terlihat di siang hari. Cassini juga merekam bunyi badai kuat yang terlepas ke atmosfernya. Permukaan Saturnus terus-terusan dilanda badai raksasa sejauh 305.000 km. Badai ini hampir mengepung seisi planet. Di kutub utaranya terdapat awan raksasa berbentuk segi enam. Itu sebetulnya pusaran misterius yang berputar beberapa ratus kilometer di atas awan, kemudian meluas ke dalamnya. Tapi Saturnus juga punya sisi yang tenang, sama seperti di Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Di planet ini juga sering muncul aurora cantik. Sebagian besar atmosfernya mengandung hidrogen. Sehingga aurora ini cuma terlihat dalam panjang gelombang ultraviolet. Kamu bisa mengamati rona tercerahnya pada senja dan sebelum tengah malam. Di atmosfer kutub selatan Venus terdapat badai raksasa yang terus berpusar. Ukurannya seluas benua Eropa dan kemungkinan telah ada di situ sejak sekian lama. Atmosfer Venus bergerak 60 kali lebih cepat daripada rotasinya. Dan Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Hujan yang mengguyur permukaannya nggak akan bisa meredakan badai karena tetesannya berupa asam sulfat yang langsung menguap sebelum sampai di tanah. Matahari juga memiliki ledakan besar dalam bentuk badai matahari dahsyat. Badai ini membawa radiasi kuat dan partikel debu yang bisa menyebabkan kerusakan parah pada satelit pendeteksi aktivitas matahari. Dan satelit ini memberi kita informasi kalau terjadi masalah. Badai matahari ekstrim sering bikin para ilmuwan kelimpungan. Sekitar 160 tahun yang lalu, suar matahari kuat menyebabkan masalah serius pada komunikasi telegraf global. Kemudian sekitar 30 tahun yang lalu, suar matahari menyebabkan 6 juta orang kehilangan pasokan listrik selama 9 jam. Ada juga teori yang bilang aktivitas matahari telah menyebabkan Titanic tenggelam. Peristiwa ini juga bertepatan dengan munculnya aurora borealis yang cantik. Sebagian orang meyakini badai matahari mungkin telah mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal, lalu memunculkan misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC-51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak diantaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang.
Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada Hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti Hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun Bumi nggak hancur oleh asteroid, Hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan Bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut. Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Kala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, kala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus.
Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Gravitasi Jupiter menghancurkan sebuah komet besar, dan itu tidak cukup menghentikan sang monster antariksa. Bencana besar pun terjadi. Pecahannya tidak tersebar, melainkan berbaris dan bergegas menuju Jupiter layaknya rangkaian kereta api. 21 fragmen berdiameter hingga 1,5 km meluncur menembus atmosfer Jupiter. Bola api berkecepatan 60 km per detik membombardir cangkang planet ini. Area di sekitar memanas hingga 27.800 derajat Celcius. Itu lebih tinggi daripada suhu di atmosfer atas matahari dan 312 kali lebih panas dibandingkan suhu yang kamu butuhkan untuk merebus telur. Aku jadi nggak lapar lagi. Dampaknya seperti batu yang dilempar ke kolam. Fragmen meteorit membentuk lubang raksasa di permukaan Jupiter. Zat-zat dari atmosfer yang lebih rendah pun bergerak naik. Proses ini menghasilkan energi yang luar biasa. Aliran api yang super panas tersembur ke stratosfer. Monster-monster ini meninggalkan asap bersinar sepanjang 3.000 km. Itu lebih besar dari jarak antara New York dan Texas. Memar gelap muncul di titik benturan. Ukurannya hampir sebesar bumi. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah nama sang penembus atmosfer Jupiter itu. Tabrakan objek antariksa ini terjadi pada Juli 1994. Dunia ilmiah dibuat terkesima. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, bencana sebesar ini berhasil diamati. Serangan itu menimbulkan pertanyaan penting bagi para astronom. Kenapa Jupiter nasibnya buruk? Jupiter diserang komet ribuan kali lebih sering dibanding bumi atau planet lain di tata surya.
Oke, mari kita cek. Kamu memutuskan naik kapal antariksa dan pergi ke Jupiter yang misterius. Probe antariksa butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke sana, tapi pesawat luar angkasamu lebih cepat. Kamu akan tiba. Oke, perjalanan cuma butuh 1 detik. Jupiter sebenarnya sangat besar. 1.300 planet seukuran bumi bisa muat ke dalamnya. Warnanya pun indah berkat awan gasnya. Planet ini tidak punya permukaan padat, tapi ada noda aneh di permukaannya. Bentuknya mirip mata besar yang bisa memuat 3,5 bumi. Ini badai yang mengerikan. Tingginya 10 kali Everest dan anginnya berhembus hampir 500 km per jam. Badai ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Kamu takkan selamat jika naik mobil, tapi untungnya kamu naik pesawat luar angkasa. Jika semua planet di tata surya bergabung menjadi satu planet super, objek baru ini masih 2,5 kali lebih kecil dari Jupiter. Ukuran besar juga memengaruhi gravitasi. Pesawat luar angkasa menggunakan Jupiter sebagai batu loncatan untuk melompat. Gravitasi planet ini meningkatkan kecepatan penerbangan dan membantunya mencapai target lebih cepat. Gravitasi mengubah planet ini menjadi magnet bagi komet, asteroid, dan puing-puing antariksa berbahaya. Jupiter adalah pahlawan supernya luar angkasa. Perisai gravitasinya menerima atau membelokkan monster antariksa yang terbang ke tata surya bagian dalam. Dinosaurus mungkin tidak setuju, tapi kita akan membahasnya nanti. Bagaimana jika Jupiter tiba-tiba ditelan mesin vakum raksasa? Cuma satu hal yang pasti, kita akan punya masalah besar. Tanpa perisai raksasa ini, ribuan komet dan asteroid akan menyerang planet kita jauh lebih sering. Sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau karena ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngaruh ke kita. Tapi ada juga komet dan asteroid yang lebih besar, yang begitu bertabrakan dengan bumi, kamu bisa berpamitan dengan semua kehidupan di sini. Misalnya pada tahun 2009, sebuah benda langit menabrak Jupiter. Memar yang ditinggalkan seukuran Samudra Pasifik. Seram jika membayangkan jejak seperti apa yang akan ditinggalkannya di planet kita. Kemungkinan besar bumi akan berubah jadi bola api. Tapi penelitian terkini dari para astronom menunjukkan bahwa Jupiter juga tidak terlalu baik. Sebaliknya, Jupiter adalah planet jahat berketapel yang menembakkan komet ke bumi. Seorang fisikawan memakai simulasi komputer. Dia menemukan bahwa Jupiter punya kecenderungan membelokkan dan mengirimkan komet ke bumi. Raksasa ini menarik benda yang berpotensi berbahaya, tapi tidak melulu melindungi kita. Jupiter sudah berkali-kali mencoba menghancurkan planet kita. 66 juta tahun lalu, objek antariksa berukuran 16 km menabrak bumi. Energi dari tabrakan membuat permukaan bumi terbakar. Gempa bumi dan tsunami besar terjadi. Hujan berapi turun dari langit di bumi. Jutaan ton puing dan debu menyebar di atmosfer. Sinar matahari pun menjadi terhalang. Musim dingin nuklir dimulai. Bencana ini menyebabkan kepunahan dinosaurus. Para ilmuwan menamai penjahat luar angkasa ini sebagai penabrak Chicxulub. Simulasi komputer para ilmuwan di Universitas Harvard menunjukkan dari mana asalnya. Chicxulub bukanlah asteroid, melainkan komet. Berarti intinya bukan batu dan logam, melainkan es, debu, dan gas beku. Agak mirip bola salju kotor yang terbang menembus luar angkasa. Meteorit ini awalnya tak mengincar bumi, tapi Jupiter mengubah jalurnya. Komet itu pun dilempar ke arah kita. Pada tahun 1770, komet Lexell muncul di dekat bumi. Planet kita dan objek ini hanya terpisah jarak 2,2 juta kilometer. Agak dekat dalam hitungan luar angkasa. Komet Lexell lebih dekat ke bumi dibanding komet lain dalam sejarah manusia. Objek ini bisa menghentikan kehidupan di bumi. Komet ini terbang terlalu dekat ke Jupiter, dan planet raksasa itu menangkap dan mengirimnya ke kita. Jelas ini bukan aksi terpuji dari pahlawan super yang bertugas melindungi tata surya. Setelah 3 tahun, komet itu melewati kita. Terbang 2 kali mengitari matahari dan kembali ke Jupiter seperti bumerang. Kali ini raksasa itu mendorong komet ini keluar dari tata surya. Tapi jangan salahkan Jupiter. Para ilmuwan meyakini tanpa planet gas raksasa ini kehidupan di bumi kemungkinan besar takkan pernah ada. Jupiter mengirim meteorit ke arah bumi yang membawa molekul organik dan air. Meteorit ini ibarat fondasi kehidupan awal di bumi. Tak ada yang tahu kalau komet datang dengan bawaan berharga tanpa Jupiter dan gravitasi berbahayanya. Kalau kamu terbang jauh dari bumi ke tengah tata surya, kamu akan melihat matahari. 8 planet terbang mengitari bintang ini. Ada sabuk berisi lebih dari 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Satu teori mengatakan pada awal-awal keberadaan tata surya hanya matahari yang ada di sini. Awan batu dan debu mengelilinginya. Partikel-partikel ini menarik satu sama lain dan membentuk planet dalam jutaan tahun. Jupiter tidak menginginkan tetangga baru. Gravitasi kuatnya mencegah bebatuan dan debu bersatu menjadi planet. Semua tetap berbentuk asteroid dan berkumpul dalam bentuk sabuk di dalam tata surya. Jika semua asteroid ini bergabung menjadi satu planet, akan ada objek kosmik yang beratnya hanya 4% massa bulan. Sebelumnya, sabuk ini padat asteroid.
Tapi gravitasi Jupiter melemparkan 99% asteroid itu ke antariksa. Bukan cuma Jupiter yang berperan dalam perkembangan kehidupan di bumi. Penolong utama kita adalah bulan, satu-satunya satelit alam bumi. Jupiter punya 79 satelit dan setiap tahun jumlahnya makin bertambah. Jupiter juga dikelilingi cincin, tapi tidak seindah Saturnus dan tidak terlalu terlihat. Cincin ini terdiri dari partikel hitam kecil. Ini adalah debu yang dikeluarkan meteorit keluar angkasa setelah bertabrakan dengan bulan-bulan Jupiter. Bulan bertanggung jawab atas pasang surut laut bumi. Bulan mengatur kehidupan lebah, ikan, burung, dan amfibi. Bahkan kamu merasakan pengaruh bulan setiap harinya. Mengubah kecerahan cahaya bulan akan memengaruhi tingkat melatonin di otakmu. Hormon ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian yang penting untuk tidur sehat. Bulan muncul berkat malapetaka lain sama seperti mayoritas objek antariksa lainnya. Jutaan tahun lalu, bumi mirip bola lava panas. Tidak ada air atau udara. Bumi hanya diselimuti karbon dioksida dan nitrogen. Saat itu, planet lain seukuran Mars masa kini menabrak bumi. Para ilmuwan menyebutnya Theia. Dengan kecepatan 14.000 km per jam, Theia menabrak bumi. Dampaknya begitu luar biasa, melemparkan jutaan ton bahan keluar angkasa. Puing-puing itu berkumpul menjadi bola yang kini dikenal sebagai bulan. Para ilmuwan sudah hampir memecahkan misteri bulan, tapi mereka belum tahu apakah ada inti solid di tengah Jupiter atau Jupiter cuma sup panas kental yang mengambang di luar angkasa. Jupiter punya lautan terbesar di tata surya yang terbuat dari hidrogen cair, bukan air. Jika ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter akan berubah menjadi bintang yang cerah. Jupiter adalah tempat unik yang takkan pernah dihuni manusia. Tekanan di dalam planet ini 2 juta kali lebih besar daripada permukaan bumi. Suhu ekstrim dan tekanan itu akan merusak setiap pesawat luar angkasa yang masuk terlalu jauh. Jadi sepertinya Jupiter hanya akan melindungi dan menjaga kita dari jauh.